Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firnanda Pristiana Nurmaida dengan NRP 11101811032 akan menjelaskan proyek pertama saya pada mata kuliah workshop mikrokontroler lanjut. Proyek pertama ini menggunakan AVR user. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepanjangan dari UART dan user. UART memiliki kepanjangan Universal Asynchronous Receiver Transmitter, sedangkan USART memiliki kepanjangan Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter. USART merupakan komunikasi yang memiliki fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk melakukan transfer data baik antara mikrokontroler maupun dengan modul-modul eksternal termasuk PC yang memiliki fitur UART. USART memungkinkan transmisi data baik secara sinkronus maupun asinkronus. Perbedaan sinkronus dan asinkronus hanya terletak pada sumber clock saja. Jika pada mode asinkronus masing-masing periferal memiliki sumber clock tersendiri, maka pada mode sinkronus hanya ada satu sumber clock yang digunakan secara bersama-sama. Dengan demikian, secara hardware untuk mode asinkronus hanya membutuhkan dua pin yaitu TXT dan RXT. Sedangkan untuk mode sinkronus harus 3 pin yaitu TXT, RXT, dan XCK. Komunikasi serial dibagi menjadi sinkron dan asinkron. Komunikasi sinkron yaitu maksudnya ada clock secara fisik yang mensinkronkan, sedangkan untuk asinkron tidak ada clock secara fisik yang mensinkronkan data sehingga menggunakan virtual clock dengan baud rate tertentu. USART. Selain timer, fitur dan fasilitas yang terdapat dalam mikrokontroler AVR yang sering digunakan adalah USART. USART merupakan protokol komunikasi serial yang terdapat pada mikrokontroler AVR. Dengan memanfaatkan fitur ini, kita dapat berhubungan dengan dunia luar. Dengan USART, kita bisa menghubungkan mikrokontroler dengan PC, HP, GPS, atau bahkan modem, dan banyak lagi peralatan yang dapat dihubungkan dengan mikrokontroler dengan menggunakan fasilitas USART. Komunikasi dengan menggunakan USART dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mode sinkron, di mana pengirim data mengeluarkan pulsa atau clock untuk sinkronisasi data. Dan yang kedua dengan mode asinkron, di mana pengirim data tidak mengeluarkan pulsa atau clock, tetapi untuk proses sinkronisasi memerlukan inisialisasi, agar data yang diterima sama dengan data yang dikirimkan. Pada proses inisialisasi ini, setiap perangkat yang terhubung harus memiliki baud rate atau laju data yang sama. Pada mikrokontroler AVR, untuk mengaktifkan dan mengeset komunikasi USART dilakukan dengan cara mengaktifkan register-register yang digunakan untuk komunikasi USART. Kemudian ini selanjutnya adalah sedikit jelasan tentang UART. Pada UART, dalam pengiriman data, clock antara pengirim dan penerima harus sama karena paket data dikirimkan tiap bit mengandalkan clock tersebut. Inilah salah satu keuntungan mode asinkronus dalam pengiriman data karena dengan hanya satu kabel transmisi, maka data dapat dikirimkan. Beberapa dengan model sinkronus yang terdapat pada protokol SPI dan I2C karena protokol membutuhkan minimal dua kabel dalam transmisi data, yaitu transmisi clock dan data. Namun, kelemahan model asinkronus adalah dalam hal kecepatannya dan jarak transmisi, karena semakin cepat dan jauhnya jarak transmisi membuat paket-paket bit data menjadi terdistorsi sehingga data yang dikirim atau diterima bisa mengalami error. Berikut adalah beberapa register yang dipakai pada AVR USART. Yang pertama adalah UDR. UDR merupakan register 8 bit yang terdiri dari dua buah dengan alamat yang sama, yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data yang akan dikirimkan atau diterima sebelum data tersebut dibaca.
Yang selanjutnya yaitu UJS-RA yang merupakan register 8 bit yang digunakan untuk mengendalikan mode komunikasi USART dan untuk membaca status yang sedang terjadi pada USART. Selanjutnya yaitu UJS-RB yang merupakan register 8 bit yang digunakan untuk mengendalikan mode komunikasi USART dan untuk membaca status yang sedang terjadi pada USART. Selanjutnya UJS-C yang merupakan register 8 bit yang digunakan untuk mengendalikan mode komunikasi USART dan untuk membaca status yang sedang terjadi pada USART. Berikut adalah pengaturan mode USART dan pengaturan frame data yang digunakan. Yang pertama, apabila diinginkan mode USART yang digunakan adalah asinkronus USART, maka keduanya baik UMSELN1 dan UMSELN0 tidak diaktifkan. Apabila diinginkan mode sinkronus USART, maka yang diaktifkan hanya UMSELN0 saja. Apabila ingin reserve, maka yang diaktifkan hanya UMSELN1 saja, dan apabila ingin master SPI, maka yang digunakan keduanya baik UMSELN1 dan UMSELN0. Kemudian selanjutnya adalah mode parity. Apabila diinginkan parity modenya itu disable, maka keduanya baik UPM1 dan UPM0 tidak diaktifkan. Apabila diinginkan reserve, maka UPM0 saja yang diaktifkan. Apabila diinginkan parity modenya enabled event parity, maka yang diaktifkan hanyalah UPM1-nya saja, dan apabila parity modenya diinginkan enabled out parity, maka yang diaktifkan adalah keduanya baik UPM1 dan UPM0. Lalu selanjutnya mode stop bit. Apabila diinginkan untuk menggunakan satu stop bit saja, maka USBN diatur 0, dan apabila diinginkan untuk menggunakan dua stop bit, maka USBSN diatur 1. Kemudian ukuran data. Apabila diinginkan untuk menggunakan ukuran data 5 bit, maka ketiganya baik UCSZ2, UCSZ1, dan UCSZ0 tidak perlu diaktifkan. Apabila diinginkan untuk menggunakan ukuran data 6 bit, maka yang diaktifkan hanyalah UCSZ0 saja. Apabila diinginkan penggunaan ukuran data yaitu 7 bit, maka yang diaktifkan hanyalah UCSZ1 saja. Apabila yang diinginkan adalah ukuran data 8 bit, maka yang diaktifkan adalah UCSZ1 dan UCSZ0. Kemudian begitupun selanjutnya, mengikuti tabel berikut. Berikut adalah tugas pertama workshop mikrokontroler lanjut, yang mana terdapat 2 buah mikrokontroler yang saling melakukan akuisisi data menggunakan protokol serial. Konfigurasi antara mikrokontroler pertama dan kedua adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada mikrokontroler 1 dan mikrokontroler 2. Di sini dihubungkan menggunakan protokol serial. Lihat sekali bahwa TX RX-nya di sini dihubungkan secara mengulang. Jadi TX dari mikro 1 dihubungkan dengan RX mikro 2, dan TX mikro 2 dihubungkan dengan RX dari mikro 1. Kemudian di sini apabila sensor pada mikrokontroler 1 mendeteksi objek, maka mikrokontroler 1 akan mengirimkan data 1 byte ke mikrokontroler 2. Begitu mikrokontroler 2 menerima data, maka mikrokontroler 2 akan membunyikan buzzer selama 5 detik dengan frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Begitu juga sebaliknya. Sensor di sini bisa diwakilkan dengan push button. Aplikasi dari tugas 1 workshop mikrokontroler ini yaitu dapat digunakan untuk home security, yang mana apabila pada suatu rumah ada maling, maka pemilik rumah menekan panic button. Kemudian ditekannya panic button tersebut membunyikan buzzer yang ada di pos satpam.
Selanjutnya, apabila Satpam telah mendengar buzzer, maka Satpam akan menekan push button di pos Satpam yang menunjukkan bahwa Satpam telah menerima informasi adanya tanda bahaya di rumah tersebut. Kemudian ditekannya push button membunyikan juga buzzer yang ada di rumah. Selanjutnya Satpam menuju ke rumah tersebut. Peralatan dan komponen yang saya gunakan pada project ini yaitu sebuah laptop, 2 buah Arduino Atmega 2560 karena memang di sini 2 buah Arduino ini melakukan akuisisi data. Kemudian sebuah project board, 2 buah LED, 2 buah buzzer, 2 buah push button, dan beberapa kabel jumper. Berikut adalah gambar rangkaian dari project yang telah saya buat. Pertama, dari VCC 5V dihubungkan secara seri dengan push button, kemudian dari push button dihubungkan ke pin 20. Karena push button yang dipasang pull down, maka dari pin 20 ini juga dihubungkan ke resistor 1 kilo ohm, kemudian dihubungkan ke ground. Selain itu, pada pin 11 saya menghubungkan dengan buzzer dan LED sebagai output. Di sini saya tidak hanya memberikan buzzer tapi juga memberikan LED karena memang kedua buzzer antara mikrokontrol 1 dan mikrokontrol 2 dipasang berdekatan sehingga saya bisa mengindikasi buzzer mana yang hidup. Jadi dari pin 11 saya hubungkan ke buzzer dan LED, kemudian baru dihubungkan ke ground. Begitu pula untuk pemasangan di mikrokontrol 2. Kemudian dari mikrokontrol 1 dan mikrokontrol 2, saya menghubungkan TX RX-nya, yang mana TX pada mikrokontrol 1 dihubungkan ke RX pada mikrokontrol 2, dan RX pada mikrokontrol 1 saya hubungkan dengan TX pada mikrokontrol 2. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi rangkaian yang telah saya buat. Berikut adalah penjelasan program dari proyek yang telah saya buat. Yang pertama adalah define baud rate 9600 untuk mendefinisikan baud rate sebesar 9600. Kemudian selanjutnya V-baud rate didefinisikan merupakan F CPU yang dibagi dengan baud rate dikali 16 kemudian dikurangi 1. Selanjutnya di sini baud H didefinisikan merupakan V-baud rate dibagi dengan 256 dan baud L didefinisikan merupakan V-baud rate yang dimodulus dengan 256. Sebelumnya diketahui bahwa FCPU di sini yang digunakan biasanya sebesar 16 MHz. Selanjutnya DDRB sama dengan 0xFF. Ini perintah untuk menyeting port B sebagai output. Selanjutnya port B OR sama dengan 0 geser-geser PB5. Ini untuk menyeting pull down pada PB5. Kemudian port B OR sama dengan BV PD1, ini untuk menyeting pull up pada PD1. Selanjutnya IMSK OR sama dengan 1 geser-geser INT1, ini untuk mengenablekan interrupt. Selanjutnya ada EICRA OR sama dengan BV-ISC11 OR BV-ISC10. Ini untuk mengontrol interruptions, yang mana yang digunakan adalah rising edge. Kemudian ada SEI kurung buka kurung tutup yang digunakan untuk melakukan interrupt global. Selanjutnya di sini ada char receive data. Nah, ini untuk menginisialisasi variabel receive data sebagai penampung data yang diterima nantinya. Selanjutnya di sini ada while _ UCS R0A dan 1 geser-geser RxC0, ini untuk mengecek apakah data sudah lengkap. Apabila memang iya, maka melanjutkan program di bawahnya, yang mana
receive data sama dengan UDR0. Ini untuk memindahkan data buffer ke dalam variabel tersebut. Kemudian di sini ada perintah if apabila receive data atau data yang diterima itu adalah A, maka port B sama dengan port B or 1 geser-geser 5 yang menunjukkan bahwa LED pada PB5 akan hidup. Ini merupakan perintah output. Kemudian ada delay MS 5000. Artinya di sini ada delay sebesar 5 detik untuk menjalankan program di atasnya ini yang membuat LED menyala selama 5 detik. Baru kemudian melanjutkan program di bawahnya, yaitu port B sama dengan port B N dalam kurung invert 1 geser-geser 5. Ini untuk mematikan LED pada PB5 tadi. Kemudian karena di sini perintahnya itu while 1, maka program ini dieksekusi secara berulang-ulang. Selanjutnya ini untuk setup baud rate-nya. Di sini terdapat program UCS R0B OR sama dengan 1 geser-geser RXEN0 OR 1 geser-geser TXEN0. Ini untuk mengenablekan RX0 dan TX0 sehingga nantinya terdapat komunikasi antara mikrokontrol 1 dan mikrokontrol 2. Kemudian di sini terdapat program juga UCS R0C OR sama dengan 0 geser-geser USBS0 OR 1 geser-geser UCS Z00 OR 1 geser-geser UCS Z01 OR 1 geser-geser UPM00 OR 1 geser-geser UPM01. Di sini 0 geser-geser USBS0 digunakan untuk menyeting stop bitnya, yang mana stop bit yang digunakan hanya 1 bit saja. Kemudian di sini 1 geser-geser UCS Z00 dan 1 geser-geser UCS Z01 digunakan untuk menyeting ukuran data, yang mana ukuran data yang digunakan adalah 8 bit. Dan 1 geser-geser UPM00, 1 geser-geser UPM01 digunakan untuk mengenablekan out parity. Jadi frame data yang digunakan pada program ini yaitu 801. Kemudian di sini UBRR0H, yang mana UBRR0H-nya sama dengan baud H. Ini untuk menyeting baud rate atau mengatur laju baud rate pada komunikasi asinkron. Kemudian UBRR0L sama dengan baud L, ini untuk menyeting baud rate atau mengatur laju baud rate pada komunikasi asinkron. Selanjutnya di sini ada char send data sama dengan A. Ini untuk menginisialisasi variabel receive data sebagai penampung data yang diterima. Di sini ada if pin D dan N 1 geser-geser 1. Jadi jika push button pada PD1 ditekan, maka program ini dieksekusi. While tanda seru UCS R0A dan 1 geser-geser UDR0. Ini menunjukkan bahwa UCS RNA di sini adalah register untuk mengecek register. Ini bisa digunakan untuk mengirim data atau tidak. Ketika UDR kosong, buffer UDR diisi dengan data. Data merupakan karakter yang dikirim. Jadi apabila UDR itu kosong, maka melanjutkan program di bawahnya ini, yaitu UDR0 sama dengan send data. Ini untuk mengisi UDR0 dengan data yang ada pada variabel send data tadi.
Berikut adalah rangkaiannya. Buzzer di sini diilustrasikan sebagai buzzer yang ada di rumah. Kemudian push button ini diilustrasikan sebagai panic button yang ada di rumah. Sedangkan buzzer yang ada di sini diilustrasikan sebagai buzzer yang ada pada pos satpam, dan push button di sini diilustrasikan sebagai push button atau panic button yang ada di pos satpam. Apabila panic button pada rumah ditekan, maka buzzer yang berada pada pos satpam menyala selama 5 detik dengan frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Kemudian setelah satpam mendengar buzzer tersebut, kemudian satpam memberi feedback dengan menekan button yang ada pada pos satpam, sehingga buzzer di rumah juga menyala selama 5 detik dengan frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Demikian presentasi proyek yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.